Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ketemu lagi, tentunya ini dengan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang luar biasa ini semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal yang baik, amal yang membawa berkah, amal yang nanti dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sholawat dan salam moga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk memberikan tuntunan dan petunjuk manusia sehingga manusia mampu mengarahkan dirinya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan tema tentang keutamaan akhlak yang mulia. Saudara-saudara seiman yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia salah satu makhluk yang diciptakan Allah dengan kesempurnaan, dengan bekal kelebihan-kelebihan yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu ditegaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya hanya satu-satunya makhluk Allah yang di dunia ini adalah yang diberikan bekal kesempurnaan, yaitu manusia. Namun sebaliknya, dengan bekal kesempurnaan, dengan bekal yang lebih diberikan Allah kepada manusia ini, tidak secara otomatis menjamin manusia menjadi makhluk Allah yang mempunyai akhlak yang terbaik. Bahkan manusia mampu mengetahui keutamaan akhlak yang baik. Hal ini bisa kita lihat realita hidup, kenyataan hidup. Di antaranya di kanan kiri kita ada manusia yang berakhlak baik, ada manusia yang berakhlak jelek. Maka dengan posisi manusia yang seperti itulah Allah menyelamatkan manusia dengan cara menurunkan firman-firman-Nya, dengan menurunkan wahyu-Nya, dengan menurunkan kitab-kitab-Nya, disertai dengan nabi dan rasul yang diturunkan di muka bumi ini, tiada lain adalah untuk menjabarkan, untuk menjelaskan keutamaan-keutamaan, di antaranya yaitu keutamaan akhlak yang mulia. Salah satu firman Allah yaitu yang diturunkan Al-Quran, diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam firman ini Allah dengan tegas menyebutkan, siapa yang mengikuti, siapa yang meneladani Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah akan berikan keutamaan-keutamaan
itulah di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya kurang lebih, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita amati di dalam firman Allah, surat Ali Imran ayat 31 ini, minimal ada 3 hal keutamaan bagi manusia yang mengikuti akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan dicintai Allah itulah manusia akan menjadi mulia. Manusia akan menjadi beruntung. Karena Allah adalah yang menciptakan manusia. Allah yang membuat alam semesta. Allah yang membuat yang ada di bumi ini. Kalau manusia dicintai Allah, berarti manusia itu dekat dengan Allah dan hidupnya akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah orang akan menjadi untung di dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang sering kita lantunkan di dalam doa, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara seiman yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dicintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang meniru Rasulullah, orang meneladani Rasulullah, maka dia akan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah orang yang dekat dengan Allah, orang yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan ajarannya, untuk menjelaskan ajarannya. Maka kalau orang dicintai Rasulullah, berarti orang ini nanti termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang dicintai Rasulullah inilah nanti orang-orang yang dalam hidupnya akan menjadi manusia-manusia yang juga dicintai oleh sesama manusia. Karena Rasulullah menjadi teladan dan Rasulullah tidak sedikit yang mencintainya. Maka secara otomatis kalau orang dicintai Rasulullah tentu akan dicintai oleh sesama manusia, bahkan sesama dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, orang yang mencontoh dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan wa yaghfir lakum, akan diampuni dosa-dosanya. Karena manusia ini dalam hidup sering bergaul, sering interaksi dengan sesama manusia, maka sudah barang tentu dia akan mempunyai kesalahan dan dosa. Maka Rasulullah mengingatkan di dalam hadisnya, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka satu-satunya untuk menjadikan manusia yang mulia adalah manusia harus minta ampun dan berdoa serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diampuni dosa-dosanya. Inilah fasilitas yang ketiga orang yang mencontoh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, 3 hal inilah semoga menjadikan diri kita orang yang selalu senang mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berakhlak mulia, berakhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah adalah manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik, terdapat contoh yang baik yang harus kita contoh di dalam hidup ini. Sedikit apa yang saya sampaikan ini semoga membawa dan mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang memahami akhlak yang mulia, dan kita akan mendapatkan keutamaan akhlak yang mulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beribadah Ramadan. Semoga amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.